Dalam kehidupan kita sehari-hari, gula tebu merupakan bahan pemanis yang belum dapat tergantikan, sehingga bisa dikatakan kehidupan kita akan bahan pemanis masih bergantung pada gula tebu. Seperti kita juga ketahui, penggunaan gula tebu yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau yang sering disebut dengan diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus di Indonesia merupakan penyakit yang menduduki peringkat atas, sehingga perlu mendapatkan perhatian baik pencegahan maupun solusi penyembuhannya. Di tengah kontroversi penggunaan bahan pemanis sintetis antara lain sodium siklamat dan sakarin untuk menggantikan penggunaan gula tebu karena adanya beberapa penyakit yang diderita. Ada tanaman yang memiliki tingkat kemanisan 200-300 kali sukros gula tebu dan dapat menjadi alternatif pilihan untuk memenuhi tingkat kebutuhan bahan pemanis alami, yaitu tanaman stevia atau Stevia baudiana bertoni M. Penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional atau B2P2TOOT sebagai lembaga penelitian di bidang tanaman obat dan obat tradisional merasa berkepentingan untuk berperan aktif dalam memberikan informasi khususnya terhadap tanaman stevia, mulai dari budidaya tanaman stevia, kegunaan, dan hasil inventarisasi atau uji kualitas dan uji multilokasi kepada masyarakat, agar manfaat dari tanaman stevia dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang berlokasi di Tawangmangu ini merupakan salah satu unit kerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan menjadi salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional. Area dari penelitian itu mencakup hulu sampai ke hilir. Artinya mulai dari standarisasi tanaman kemudian digunakan untuk uji preklinik maupun klinik dan nanti akan menjadi jamu yang akan digunakan di puskesmas dan rumah sakit. Dan juga program yang lain adalah melaksanakan pelatihan teknis bagi para petani tanaman obat dan juga bagi masyarakat luas sampai mereka bisa memanfaatkan tanaman obat untuk memelihara kesehatan dan kebugaran di setiap rumah tangga maupun komunitas. Kita memang sudah penelitian sungguh sangat lama, yaitu pada tahun 1977 kita mendapatkan tanaman atau bibit dari Stevia rebaudiana. Stevia rebaudiana ini memang kita ambil dari Mumbai, dari Amerika Selatan, dan pada waktu itu diupayakan, dibudidayakan di Tawangmangu. Memang ini pertama kali memang di Tawangmangu. Kemudian kita uji terus bagaimana untuk adaptasinya di Indonesia. Kemudian juga setelah adaptasi, kemudian dilahankan. Kemudian bagaimana stevia itu bisa dibudidayakan dengan kandungan steviosid yang sama dengan negara asal. Ini menjadi salah satu pengganti dari siklamat maupun sakarin. Dan di samping itu juga dengan budidaya stevia ini, petani itu juga bisa terangkat karena terus terang di sini petani adalah merupakan salah satu aset atau penghasil dari stevia yang diminta oleh industri. Ini adalah tanaman stevia, di mana tanaman ini kita rasakan daunnya itu berasa manis. Tanaman stevia ini
berdasar penelitian di luar negeri itu kemanisannya 300 kali gula. Dan telah dilakukan penelitian di Balai Besar Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu, itu dihasilkan atau ditemukan 6 varietas stevia. Kandungan steviosid yang paling tinggi adalah super hijau. Kemudian di sini dilihat ada proses pembibitan di dalam polybag. Prosesnya adalah kita mengambil batang dari tanaman itu, kemudian kita tanam di sini. Nanti mulai berakar kurang lebih 1 bulan, kemudian sampai tumbuh sempurna itu kurang lebih umur 3 bulan, baru kita bisa tanam di lapangan. Tanaman stevia dipanen setelah atau menjelang berbunga. Jadi artinya pada suatu luasan begini, itu kalau sudah ada muncul kira-kira 50% populasi tanaman yang ada, itu namanya sudah menjelang berbunga, itu saatnya kita panen. Karena itu akan memberikan produksi daun yang tinggi dan kadar steviosid yang tinggi juga. Ya, kemudian pemanennya dilakukan dengan memangkas batang, yaitu ini kurang lebih setinggi 5 cm, diambil aja semuanya. Kemudian kita lakukan sortasi basah, artinya kita pilahkan bagian-bagian bahan baku yang akan diinginkan dan di luar itu. Setelah terkumpul, baru kita lakukan penimbangan. Jadi nanti kita akan mengetahui biomasa segarnya berapa banyak, berapa kilogram atau berapa ton. Kemudian setelah itu, baru kita lakukan pencucian. Itu bahan-bahan yang akan kami gunakan itu harus dicuci dengan air yang bersih atau dengan air yang mengalir. Nah, setelah pencucian, kemudian masih dilakukan lagi sortasi basah. Kalau sortasi yang akan dilakukan sortasi setelah pencucian itu dilakukan sortasi lagi dari bagian-bagian yang bagian-bagian ikutan lainnya. Kemudian setelah kita lakukan pencucian baru kita keringkan. Karena di Tawangmangu ini kalau pas situasi panen itu musim banyak hujan, sehingga untuk pengeringan dilakukan 2 macam, yaitu kalau pas musim hujan ya kita terpaksa melakukan pengeringan dengan oven. Kemudian kalau cuacanya memungkinkan baru dikeringkan dengan sinar matahari. Nah, untuk yang setelah dikeringkan itu kemudian setelah dilakukan sortasi kering baru dilakukan penimbangan lagi berapa sebetulnya berat bahan kering atau yang disebut simplicia itu. Setelah itu dilakukan pengemasan, yaitu packaging dari bahan stevia ini. Kemudian sebelum dikirim ke industri, kita lakukan labeling di laboratorium mengenai parameter-parameter yang dikehendaki, antara lain kadar airnya berapa, kemudian kadar abu yang masih ada tidak boleh lebih dari 2% dan lain sebagainya. Kemudian kadar steviosid yang dikehendaki oleh industri itu berapa, baru kita label di situ sebelum dikirimkan ke industri oleh koperasi tadi. Proses isolasi dari steviosid dimulai dari proses pasca panen, yaitu dimulai dengan mengeringkan stevia setelah dipanen. Stevia dikeringkan pada oven suhu 40 hingga kadar air kurang lebih 10%. Kemudian setelah melalui proses penyerbukan, kita akan melakukan proses yang disebut dengan sokletasi. Proses sokletasi bertujuan untuk mengekstrak steviosid yang ada di dalam stevia rebaudiana. Setelah dilakukan proses sokletasi, ekstrak akan disaring dengan proses yang seperti ini sehingga didapatkan filtrat yang ada di bawah. Nah, filtrat yang sudah dikumpulkan kemudian akan dilakukan proses pemekatan dengan alat yang disebut dengan rotary evaporator. Setelah didapatkan ekstrak kental dari alat rotary evaporator, maka ekstrak akan dikisatkan hingga beratnya konstan di water bath. Setelah itu ekstrak stevia akan melalui berbagai proses separasi dan pencucian
sehingga akan didapatkan kristal steviosis. Kualitas stevia dapat diukur dengan mengukur kandungan zat aktif yang ada di dalamnya, yaitu steviosit. Pengukuran dapat dilakukan dengan alat yang disebut dengan KLT densitometri. Setelah sampel dipreparasi, maka sampel siap untuk diaplikasikan ke dalam plat KLT seperti ini. Alat yang saya gunakan adalah Linomat 5. Setelah sampel diaplikasikan ke peleti ASI, maka kemudian akan dieluasi di dalam chamber eluasi. Setelah sampel ditotolkan pada peleti LC, maka tahap selanjutnya adalah proses eluasi di dalam chamber. Chamber kemudian ditutup dan ditunggu hingga sampel cairan merambat di batas eluasi. Setelah mencapai batas akhir eluasi, plat kemudian kita ambil dan dikeringkan pada suhu kamar. Setelah plat LC kering, maka kita akan membaca spot-spot yang ada di dalamnya dengan alat PLC scanner. Dari masing-masing peak yang telah diperoleh, nanti akan diperoleh peak yang menunjukkan luas area steviosit. Nah, setelah dimasukkan ke dalam regresi linier, maka nanti akan diperoleh berapa kadar steviosit yang terkandung di dalam tanaman Stevia rebaudiana.